Aku rela kabur dari rumah agar bisa menikah dengan suamiku. 10 tahun kemudian keluargaku malah begini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dini, berdiri di depan cermin, memandang wajahku yang tegang. Bayanganku menatap balik dengan mata yang penuh kebimbangan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Malam ini, aku akan melakukan sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Sejak beberapa minggu lalu, aku terus memikirkan hal ini. Aku tidak bisa lagi bertahan dalam rumah ini, dalam kungkungan aturan dan ekspektasi yang tidak sesuai dengan hatiku. Setiap kali aku berusaha berbicara dengan orang tuaku tentang perasaanku kepada Mas Eko, mereka selalu menutup telinga. Kata mereka, aku masih terlalu muda untuk memahami apa yang terbaik untuk diriku sendiri. Mereka menganggap Mas Eko bukan pria yang pantas untukku. Dia hanya seorang pekerja biasa, tanpa gelar, tanpa harta, tanpa status yang bisa dibanggakan. Aku tahu mereka ingin yang terbaik untukku, tapi aku juga tahu apa yang membuatku bahagia. Aku meraih secari kertas dan pena dari meja rias, lalu mulai menulis. Tanganku gemetar, tapi aku memaksa diriku untuk tetap menorehkan kata-kata di atas kertas putih itu. Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku tahu kalian tidak setuju dengan pilihanku, tapi aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku mencintai Mas Eko, dan aku yakin dia adalah orang yang tepat untukku. Aku tidak ingin menghabiskan hidupku dengan penyesalan karena mengikuti kehendak orang lain tanpa mendengarkan isi hatiku sendiri. Aku pergi bukan karena aku tidak mencintai kalian, tapi karena aku ingin memperjuangkan kebahagiaanku. Aku harap suatu hari nanti kalian bisa memahami keputusan ini. Aku selalu menyayangi kalian. Aku menatap surat itu cukup lama sebelum akhirnya melipatnya dengan hati-hati dan meletakkannya di atas meja. Rasa bersalah mulai menjalar di hatiku, tapi aku tahu ini harus kulakukan. Aku tidak ingin hidup dalam penyesalan, menjalani hari-hari dengan orang yang tidak kucintai hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Aku mengemasi beberapa pakaian ke dalam tas kecil, hanya membawa barang-barang yang benar-benar aku butuhkan. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti, tapi aku tahu aku tidak akan kembali ke rumah ini dalam waktu dekat. Aku harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusanku sendiri. Lalu, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamarku. Jantungku hampir melompat dari tempatnya. Aku buru-buru meraih tas dan berdiri di samping pintu, menahan napas. Langkah kaki itu berhenti sejenak, lalu terdengar suara ketukan pelan. Dini. Itu suara ibu. Aku menutup mata, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Aku ingin membuka pintu, ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa aku mencintainya dan tidak ingin menyakitinya. Tapi aku tahu, jika aku membiarkan hatiku goyah sekarang, aku tidak akan pernah bisa pergi. Aku menggigit bibir, diam tanpa bersuara. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ibu akhirnya menghela napas pelan dan melangkah pergi. Aku menunggu sampai suara langkahnya benar-benar menghilang. Lalu aku mengintip keluar dari pintu. Rumah sudah sunyi. Dengan hati-hati, aku membuka pintu kamar dan melangkah keluar, berjalan menyusuri lorong yang gelap dengan jantung yang masih berdebar keras. Aku melangkah secepat mungkin ke arah pintu belakang, menghindari suara yang tidak perlu. Aku tidak ingin ada yang terbangun dan menghentikanku. Begitu aku mencapai pintu, aku menoleh ke belakang sekali lagi, memandangi rumah tempat aku tumbuh besar. Ada banyak kenangan di sini, tawa, tangis, kasih sayang. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa melupakan tempat ini, tidak peduli sejauh apa aku pergi. Tapi aku juga tahu, kebahagiaanku tidak ada di sini. Dengan satu tarikan napas panjang, aku membuka pintu dan melangkah keluar ke dalam gelapnya malam. Malam itu begitu sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar samar di kejauhan. Udara dingin menusuk kulitku, tapi aku tidak peduli. Aku melangkah cepat di jalan setapak yang mengarah keluar dari halaman rumah, sesekali menoleh ke belakang dengan hati berdebar.
Rumah yang selama ini menjadi tempatku berlindung kini tampak seperti bayangan gelap yang perlahan kutinggalkan. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarikku untuk kembali, namun aku memaksakan diri untuk tetap berjalan. Di ujung gang, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Mas Eko sudah menunggu. Dia berdiri dengan tangan di saku jaketnya, wajahnya tampak tegang. Begitu matanya menangkap sosokku, dia langsung bergegas menghampiri dan meraih tanganku. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya dengan suara pelan, matanya menatapku penuh kekhawatiran. Aku mengangguk, meski sebenarnya jantungku masih berdetak kencang akibat ketegangan tadi. "Aku baik-baik saja. Ayo pergi sebelum ada yang menyadari aku tidak ada di rumah," bisikku. Tanpa berkata banyak lagi, Mas Eko menggenggam tanganku erat dan membimbingku ke motor bututnya yang terparkir di dekat pohon besar. Dia menyelipkan helm ke kepalaku sebelum mengenakan helmnya sendiri. Aku melingkarkan tangan ke pinggangnya, mencoba menenangkan diri saat dia menyalakan mesin motor. Motor mulai melaju, meninggalkan gang sempit yang sudah begitu akrab denganku sejak kecil. Setiap tikungan yang kami lewati terasa seperti meninggalkan satu babak dalam hidupku yang tak akan pernah kembali. Aku tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi aku tahu aku telah memilih jalan ini sendiri. Perjalanan malam itu terasa panjang. Angin malam menerpa wajahku, membawa serta aroma jalanan yang basah setelah gerimis sore tadi. Jalanan masih cukup ramai. Beberapa kendaraan melaju cepat melewati kami, membuatku merasa kecil di antara hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak. "Kita akan kemana?" tanyaku setelah beberapa menit berlalu dalam kebisuan. Mas Eko tidak langsung menjawab. Dia menatap jalan di depannya dengan serius, lalu berkata, "Aku sudah menyiapkan tempat. Kita akan pergi ke kota kecil di luar sini. Di sana, kita bisa memulai semuanya dari awal, jauh dari semua orang yang menentang kita." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Kota kecil itu terasa seperti dunia asing bagiku, jauh dari keluarga, jauh dari kenyamanan yang selama ini ku kenal. Tapi inilah yang kupilih. Aku harus percaya pada Mas Eko, percaya bahwa kami bisa melewati semua ini bersama. Kami terus melaju, meninggalkan kota kelahiranku yang semakin lama semakin menghilang di belakang. Setiap kilometer yang kami tempuh semakin menegaskan bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan diriku tenggelam dalam suara deru mesin motor dan angin malam yang berhembus di sekitarku. Setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di sebuah daerah yang asing bagiku. Kota kecil ini tidak seramai kota kelahiranku, tapi ada kehidupan di dalamnya. Lampu-lampu toko masih menyala, beberapa pedagang kaki lima masih sibuk melayani pelanggan, dan suara kendaraan yang melintas terdengar lebih jarang dibandingkan di kota besar. Mas Eko membawa motornya ke sebuah gang kecil dan berhenti di depan rumah kontrakan sederhana. Rumah itu kecil, hanya 1 lantai dengan cat dinding yang mulai pudar. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ini akan menjadi tempat tinggalku sekarang, jauh dari rumah yang selama ini ku kenal. "Kita sudah sampai," kata Mas Eko sambil turun dari motor. Dia membantuku turun, lalu membuka pintu rumah dengan kunci yang sudah disiapkannya. Begitu aku melangkah masuk, aroma khas rumah tua langsung menyambutku. Ruang tamunya kecil, hanya ada 1 sofa usang dan meja kayu yang tampak sudah lama digunakan. Lantai keramiknya terasa dingin di bawah kakiku yang hanya beralas sandal tipis. "Maaf, tempatnya sederhana," ujar Mas Eko sambil menatapku dengan raut wajah khawatir. Aku menggeleng, berusaha tersenyum meski hatiku masih bergejolak. "Tidak apa-apa. Yang penting kita bisa bersama," jawabku pelan. Mas Eko menarikku ke dalam pelukannya, erat, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar ada di sini bersamanya. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, mendengar detak jantungnya yang stabil. Malam ini, aku telah meninggalkan segalanya. Keluargaku, masa laluku, semua yang pernah ku kenal. Sekarang, tidak ada yang bisa kutuju selain masa depan yang masih misterius. Aku tidak tahu apakah keputusanku ini benar atau salah, tapi satu hal yang pasti, aku telah memilih jalan ini, dan aku harus melangkah maju, apapun yang terjadi. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela rumah kontrakan kecil kami, menerangi ruang tamu yang masih tampak sederhana. Aku duduk di pinggir kasur,
memandangi tangan kosongku. Hari ini, aku akan menikah. Bukan pernikahan mewah seperti yang dulu sering kubayangkan dalam impian masa kecilku. Bukan gaun putih elegan yang berkilauan di bawah lampu-lampu kristal. Bukan pesta besar dengan tamu-tamu yang tersenyum penuh kebanggaan. Hari ini hanyalah tentang aku dan Mas Eko, dua orang yang berani melawan arus, memilih cinta meski dunia seolah tidak berpihak pada kami. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungku. Aku tidak pernah membayangkan menikah tanpa restu dari keluarga. Sebelum ini, aku selalu membayangkan ayah yang akan menggandeng tanganku menuju pelaminan, ibu yang akan menangis haru melihat anak perempuannya melangkah ke kehidupan baru. Tapi sekarang, yang ada hanya aku, Mas Eko, dan beberapa teman dekat yang bersedia menjadi saksi pernikahan kami. Mas Eko datang menjemputku di rumah kontrakan dengan wajah yang tampak sedikit tegang. Aku tahu dia juga merasakan tekanan yang sama. Bagaimanapun, pernikahan bukanlah hal yang sepele, apalagi jika harus dijalani tanpa dukungan keluarga. Aku menatapnya, mencoba mencari keyakinan di dalam matanya. Saat dia tersenyum dan mengulurkan tangannya kepadaku, aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Kami pergi ke kantor KUA dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada iring-iringan keluarga, tidak ada prosesi yang megah, hanya ada kami dan beberapa teman yang bersedia menemani. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, sedangkan Mas Eko mengenakan kemeja putih bersih yang baru saja dia beli beberapa hari lalu. Saat penghulu mulai membacakan ijab kabul, dadaku terasa sesak. Aku mendengar suara Mas Eko yang sedikit bergetar saat mengucapkan akad, tapi di balik ketegangan itu, ada keteguhan yang bisa kurasakan. Saat penghulu mengucapkan kata-kata sakral bahwa aku dan Mas Eko kini sah sebagai suami istri, aku menahan air mata yang hampir jatuh. Ini adalah awal yang baru, awal dari perjalanan yang entah akan membawa kami kemana. Setelah pernikahan sederhana itu selesai, kami berjalan keluar dari kantor KUA, berdiri di bawah langit biru yang cerah. Aku menatap cincin sederhana di jariku, sesuatu yang begitu kecil namun memiliki makna yang begitu besar. Tidak ada pesta, tidak ada musik, tidak ada tamu-tamu yang bertepuk tangan. Tapi ada satu hal yang pasti, aku dan Mas Eko kini telah resmi menjadi suami istri. Kami merayakan pernikahan kami dengan cara yang sangat sederhana. Hanya makan siang di warung kecil di pinggir jalan bersama beberapa teman. Aku duduk di samping Mas Eko, menatapnya dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ada kebahagiaan di dalam hatiku, tapi juga ada sedikit kesedihan yang masih mengganjal. "Apa kamu menyesal?" tanya Mas Eko tiba-tiba, suaranya pelan namun penuh makna. Aku menggeleng, meski air mata sudah menggenang di mataku. "Tidak," jawabku, menggenggam tangannya erat. "Aku hanya berharap mereka ada di sini. Aku ingin mereka melihat bahwa aku bahagia." Mas Eko menghela napas, lalu mengusap punggung tanganku dengan lembut. "Suatu hari nanti, mereka akan mengerti," katanya. "Yang penting, kita tetap bersama dan saling mendukung. Kita akan membuktikan bahwa keputusan kita bukanlah kesalahan." Aku mengangguk, meski dalam hati aku bertanya-tanya, kapan hari itu akan tiba? Kapan aku bisa kembali ke rumah dengan kepala tegak, tanpa rasa bersalah dan tanpa penyesalan? Setelah makan siang selesai, aku dan Mas Eko pulang ke rumah kontrakan kecil kami. Ini adalah malam pertama kami sebagai suami istri. Tidak ada kamar hotel mewah, tidak ada bulan madu ke tempat-tempat romantis seperti pasangan pengantin lainnya. Hanya ada kami berdua di dalam rumah sederhana ini, dengan kasur tipis dan lampu kamar yang temaram. Aku duduk di pinggir kasur, masih mengenakan kebaya yang kini sudah sedikit kusut. Mas Eko duduk di sampingku, meraih tanganku dengan lembut. "Kita memang tidak punya banyak hal sekarang," katanya lirih. "Tapi aku janji, aku akan bekerja keras untuk membuatmu bahagia." Aku menatapnya, tersenyum meski air mataku akhirnya jatuh juga. "Aku tidak butuh harta atau kemewahan, Mas. Aku hanya butuh kamu tetap di sisiku." Dia mengangguk, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Malam itu, aku tidur dalam dekapan suamiku, dalam kehangatan yang sederhana tapi penuh cinta. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah menjalaninya sendirian. Hari-hari pertama setelah pernikahan kami terasa seperti sebuah ujian besar.
Aku dan Mas Eko memulai kehidupan baru di rumah kontrakan kecil kami yang sempit, dengan perabotan seadanya dan kondisi keuangan yang jauh dari kata cukup. Meskipun kami sudah berkomitmen untuk menjalani hidup bersama, kenyataan tidak semudah itu. Aku mulai merasakan betapa sulitnya membangun rumah tangga dari nol, tanpa dukungan keluarga, tanpa harta, hanya dengan cinta dan tekad yang kami genggam erat. Mas Eko bekerja sebagai sopir angkot. Setiap pagi, dia berangkat lebih awal sebelum matahari terbit dan pulang ketika hari sudah gelap. Aku sering melihatnya pulang dengan wajah lelah, seragamnya berdebu, tangannya kasar akibat memegang setir seharian. Kadang-kadang dia hanya duduk diam di kursi tua di ruang tamu, meneguk segelas air putih tanpa berkata apa-apa. Aku tahu dia lelah, tapi aku juga tahu dia sedang berusaha sekuat tenaga untuk membuat kehidupan kami lebih baik. Sementara itu, aku mencoba mencari cara untuk membantu perekonomian keluarga. Aku membuka warung kecil di depan rumah, menjual nasi uduk dan gorengan untuk para pekerja yang berangkat pagi. Setiap subuh, aku bangun lebih awal untuk memasak, menanak nasi dengan tangan yang masih mengantuk, mengiris tempe dan tahu dengan perasaan yang campur aduk. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan seperti ini. Dulu aku hanya seorang gadis yang hidup nyaman di rumah orang tua, tapi sekarang aku harus berjuang demi sesuap nasi. Hari pertama aku membuka warung, hanya ada 3 orang yang mampir. Seorang tukang becak, seorang ibu-ibu yang hendak pergi ke pasar, dan seorang anak kecil yang merengek minta dibelikan gorengan. Aku merasa sedikit kecewa, tapi aku menahan diri untuk tidak menunjukkan perasaan itu kepada Mas Eko. Malamnya, aku menghitung uang hasil jualan dengan hati-hati. Hanya cukup untuk membeli beras dan bahan makanan untuk esok hari. Kamu nggak perlu memaksakan diri, kata Mas Eko saat melihatku duduk termenung di meja makan. Aku menggeleng. Aku ingin membantu. Kita nggak bisa hanya bergantung pada penghasilan kamu saja. Dia menghela napas, lalu meraih tanganku. Aku janji, kita akan melewati ini semua. Pelan-pelan. Meskipun dia berkata begitu, aku tahu di dalam hatinya dia juga merasa terbebani. Aku bisa melihatnya dari cara dia menarik napas dalam-dalam setiap kali pulang kerja, dari cara dia memandangi dompetnya yang semakin tipis, dari caranya tersenyum meski matanya tampak penuh kekhawatiran. Bulan pertama pernikahan kami dipenuhi dengan perjuangan. Aku berusaha membuat warungku lebih menarik, menambahkan menu baru, mencoba berbagai resep yang kutemukan dari buku-buku masakan bekas yang kubeli di pasar loak. Aku juga mulai berkenalan dengan tetangga sekitar, berharap mereka akan menjadi pelanggan tetap. Sedikit demi sedikit, warungku mulai memiliki pelanggan setia. Kadang-kadang aku bahkan harus bangun lebih awal untuk menyiapkan lebih banyak porsi karena pesanan mulai bertambah. Tapi di balik semua usaha itu, tekanan hidup juga semakin terasa. Kadang-kadang, Mas Eko pulang dengan wajah muram karena penghasilannya sebagai sopir angkot tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Ada hari-hari di mana aku harus menghitung uang dengan teliti sebelum pergi ke pasar, memastikan setiap rupiah digunakan dengan bijak. Ada malam-malam di mana aku dan Mas Eko hanya makan nasi dengan garam dan telur dadar karena uang kami tidak cukup untuk membeli lauk yang lebih baik. Ketegangan mulai merayap ke dalam rumah tangga kami. Kami mulai sering bertengkar karena hal-hal kecil. Kadang-kadang karena uang, kadang-kadang karena kelelahan, kadang-kadang karena frustrasi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pernah suatu malam, Mas Eko pulang dengan wajah kusut dan langsung merebahkan diri di lantai. "Ada apa?" tanyaku, duduk di sampingnya. Dia menghela napas panjang. "Hari ini penumpang sepi. Setoran nggak nutup. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Rasanya capek banget." Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Aku ingin mengatakan sesuatu yang bisa menenangkannya, tapi aku juga merasakan kelelahan yang sama. Aku juga ingin menangis, ingin mengeluh, ingin menyerah. Tapi aku tahu aku tidak bisa. Akhirnya, aku hanya menggenggam tangannya erat. "Kita akan baik-baik saja," bisikku. "Aku percaya sama kamu. Kita pasti bisa melewati ini." Dia menoleh padaku, menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Kemudian, dia mengangguk pelan. Malam itu, kami tidur dengan hati yang masih dipenuhi kekhawatiran. Tapi setidaknya kami masih memiliki satu sama lain. Aku belajar bahwa menikah bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang bertahan dalam badai bersama.
Dan meskipun awal perjalanan ini terasa begitu sulit, aku percaya bahwa kami akan menemukan jalan keluar, selama kami tetap saling menggenggam tangan. Mobil yang kami tumpangi melaju di jalanan yang dulu begitu akrab bagiku. Aku duduk di kursi penumpang, menggenggam tangan Mas Eko yang mengemudi dengan tenang di sampingku. Rara duduk di belakang, sibuk dengan mainannya, tidak terlalu peduli dengan suasana tegang yang menyelimuti kami. Hatiku berdegup kencang. Sudah 10 tahun sejak aku meninggalkan rumah, sejak aku terakhir kali melihat ayah dan ibu. Sekarang, aku kembali, bukan sebagai anak gadis yang mereka kenal, tetapi sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang perempuan yang telah berjuang melewati berbagai badai kehidupan. Begitu kami memasuki kawasan rumah lamaku, semua kenangan menyerbu pikiranku. Rumah-rumah tetangga masih berdiri seperti dulu, hanya beberapa yang tampak lebih tua dan lusuh. Aku mengenali warung kecil di ujung jalan, tempat aku biasa membeli jajanan saat masih kecil. Aku juga melihat pohon mangga besar di depan rumah Bu Rini, yang dulu sering kami panjat diam-diam. Dan akhirnya, di depan mataku, berdiri rumah yang dulu kutinggalkan. Aku menarik napas panjang. Rumah itu tidak banyak berubah, hanya catnya yang mulai memudar dan pagar kayunya yang tampak lebih tua. Tapi di sanalah banyak kenangan tersimpan, kenangan manis, juga kenangan pahit. Mas Eko menggenggam tanganku lebih erat. "Kamu siap?" tanyanya pelan. Aku menelan ludah, lalu mengangguk. "Ya, aku siap." Aku melangkah keluar dari mobil dengan kaki gemetar. Mas Eko berjalan di sampingku, sementara Rara menggenggam tanganku erat. Aku mengetuk pintu kayu itu dengan ragu-ragu. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki. Pintu terbuka, dan di hadapanku berdiri seorang wanita yang sudah lama tak kulihat, ibu. Matanya membelalak ketika melihatku. Aku bisa melihat keterkejutan, kebingungan, dan mungkin sedikit kerinduan di matanya. "Dini." Suara ibu nyaris seperti bisikan. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku terasa kaku. "Ibu, aku pulang." Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Waktu seolah berhenti di antara kami. Kemudian, tiba-tiba mata ibu mulai berkaca-kaca. Dia menutup mulutnya dengan satu tangan, seolah tidak percaya aku benar-benar berdiri di depannya. Tanpa berkata apa-apa, ibu menarikku ke dalam pelukan. Aku terkejut, tetapi segera membalas pelukannya. Aku bisa merasakan tubuhnya yang dulu terasa begitu kuat kini lebih rapuh. "Maafkan ibu, nak," bisiknya, suaranya penuh emosi. "Maafkan ibu." Aku memejamkan mata, menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku juga minta maaf, Bu." Setelah beberapa saat, ibu melepaskan pelukannya dan menatapku dengan mata sembab. Pandangannya lalu beralih ke Mas Eko dan Rara. "Ini, Eko?" tanyanya ragu. Mas Eko tersenyum sopan. "Iya, Bu. Saya Eko." Dan kemudian mata ibu jatuh pada Rara yang berdiri diam, menatap neneknya dengan rasa ingin tahu. Ibu menunduk, mencoba tersenyum. "Dan ini, cucu ibu." Rara bersembunyi di balik kakiku, malu-malu. Aku mengangguk. "Namanya Rara, Bu." Ibu terisak pelan. "Cucu ibu, sudah sebesar ini." Saat itu, dari dalam rumah terdengar suara seseorang. "Siapa, Bu?" Sebuah suara yang sangat kukenal. Hatiku mencelos. "Ayah." Aku berdiri kaku saat ayah muncul di ambang pintu. Rambutnya kini lebih banyak beruban. Tubuhnya lebih kurus daripada yang kuingat. Tapi sorot matanya masih sama, tegas, tajam, dan penuh wibawa. Dia menatapku lama, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ruangan terasa sunyi, hanya suara napas kami yang terdengar. Aku mencoba tersenyum. "Ayah." Namun, ayah tidak langsung menyambutku seperti ibu. Dia tidak menangis atau berlari memelukku. Dia hanya berdiri di sana, menatapku dengan tatapan sulit ditebak. "Kamu pulang," katanya akhirnya, suaranya datar. Aku mengangguk pelan. "Iya, yah, aku pulang." Ayah menghela napas panjang, lalu berjalan perlahan ke kursi dan duduk. Aku bisa melihat bagaimana tubuhnya bergerak dengan kesulitan. Penyakitnya pasti sudah sangat melemahkannya.
Ibu menatap ayah dengan cemas. "Pak, Dini sudah pulang," katanya lembut, seolah berharap ayah akan menunjukkan sedikit kehangatan. Tapi ayah hanya menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kenapa baru sekarang?" Aku terdiam. Pertanyaannya menusuk hati. Aku tahu ayah pasti menyimpan rasa sakit karena kepergianku, tetapi aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Aku takut. Yah, aku pikir ayah tidak mau melihatku lagi. Ayah menghela napas, ekspresinya melembut sedikit. "Bertahun-tahun aku menunggu kabar darimu, Dini. Bertahun-tahun aku bertanya-tanya bagaimana keadaanmu." Aku menatapnya, terkejut. "Ayah, menunggu kabar dariku?" Dia mengangguk pelan. "Tapi harga diriku terlalu tinggi untuk menghubungimu lebih dulu." Aku marah, kecewa. Tapi aku juga rindu. Kata-katanya membuat air mataku akhirnya jatuh. Aku berlari mendekat, berlutut di samping kursinya, dan menggenggam tangannya yang kini tampak lebih ringkih. "Maaf, Yah. Maaf karena aku pergi begitu saja. Maaf karena aku membuat ayah kecewa." Suaraku bergetar. Ayah tidak segera menjawab. Tapi perlahan, aku merasakan genggaman tangannya semakin erat. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di sudut matanya. "Yang penting sekarang kamu pulang, Nak," katanya pelan. "Kamu sudah kembali." Aku mengangguk, terisak. "Aku pulang, Yah." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, aku merasa rumah ini benar-benar menjadi rumahku lagi. Setelah pertemuan yang menguras emosi itu, aku dan keluargaku mulai mencoba memperbaiki hubungan. Meski ada kehangatan yang mulai muncul kembali, aku tahu masih ada jarak yang harus dijembatani, terutama dengan ayah. Kami berbicara lebih sering daripada sebelumnya, tetapi tetap ada kesunyian di antara kami. Sebuah pengingat bahwa 10 tahun telah berlalu dengan begitu banyak luka yang belum sepenuhnya sembuh. Setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tuaku, aku mulai menyadari bahwa keadaan mereka jauh lebih buruk dari yang kukira. Rumah ini tidak hanya terlihat lebih tua, tetapi juga lebih sunyi. Tidak ada canda tawa seperti dulu, tidak ada kehangatan yang biasanya memenuhi ruang keluarga. Aku juga melihat bagaimana ayah sering termenung, menatap jauh seolah memikirkan sesuatu yang berat. Ibu akhirnya membuka suara di suatu pagi, saat kami duduk di meja makan sambil menikmati teh hangat. "Dini, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan denganmu," katanya hati-hati, suaranya sedikit gemetar. Aku menoleh padanya, meletakkan cangkir teh yang kupegang. "Apa itu, Bu?" tanyaku, merasa sedikit waspada. Ibu menatap ayah yang duduk di ujung meja, seolah meminta izin untuk melanjutkan. Ayah tidak berkata apa-apa, hanya menghela napas panjang dan menatapku dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kak, keadaan ekonomi keluarga kita sedang sangat sulit," Rina akhirnya berkata, mengambil alih pembicaraan. "Usaha ayah bangkrut beberapa tahun lalu. Kami sudah berusaha bertahan, tapi semakin lama semakin sulit. Biaya pengobatan ayah juga sangat besar." Aku merasa jantungku mencelos. Aku memang sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres, tetapi mendengar kenyataan itu tetap saja menyesakan. "Kami tidak ingin membebanimu, Kak," lanjut Rina, suaranya semakin lirih. "Tapi, kami benar-benar butuh bantuan." Aku menelan ludah, mencoba memahami situasi ini. Aku menatap ayah, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Tapi ayah tetap diam, wajahnya keras dan penuh gengsi, seolah enggan mengakui bahwa dia kini membutuhkan anak yang dulu dia tolak. Aku terdiam cukup lama, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. Aku tahu aku ingin membantu, tetapi aku juga harus mempertimbangkan bagaimana ini akan memengaruhi keluargaku sendiri. Usaha restoran kami memang berkembang, tetapi itu bukan berarti aku bisa begitu saja mengeluarkan uang dalam jumlah besar tanpa berpikir panjang. Mas Eko, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. "Kami ingin membantu, Bu," katanya tenang. "Tapi kami juga harus memastikan bahwa kami bisa tetap menjaga kestabilan usaha kami." Aku menatap suamiku dengan penuh rasa syukur. Dia selalu menjadi sosok yang berpikir rasional dalam situasi seperti ini, memastikan bahwa kami tidak bertindak gegabah hanya karena terbawa emosi. Ibu mengangguk,
meski aku bisa melihat sedikit kekecewaan di matanya. Ibu mengerti, nak, katanya pelan. Kami hanya ingin meminta bantuan sebisamu. Kami tidak akan memaksamu. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Aku ingin membantu, Bu, kataku akhirnya. Tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang situasinya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan usaha ayah? Ayah, yang sejak tadi diam, akhirnya mengangkat wajahnya. Usaha ayah gagal karena salah ambil keputusan, katanya lirih, suaranya terdengar jauh lebih tua daripada yang kuingat. Ayah terlalu percaya pada beberapa mitra bisnis yang ternyata tidak jujur. Uang yang ayah investasikan hilang begitu saja. Setelah itu, kondisi semakin sulit, dan ketika ayah jatuh sakit, semua semakin memburuk. Hatiku mencengkeram rasa sakit yang tak terjelaskan. Dulu, ayah adalah sosok yang kuat, seseorang yang tidak pernah menunjukkan kelemahan. Kini, di hadapanku, dia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Aku menoleh ke arah Mas Eko, mencoba mencari petunjuk dalam tatapan matanya. Suamiku hanya mengangguk pelan, seolah memberi restu agar aku membuat keputusan yang terbaik. Akhirnya, aku berkata, aku akan membantu, Bu, yah. Tapi aku ingin memastikan bahwa ini bukan hanya solusi jangka pendek. Aku ingin membantu dengan cara yang bisa membuat keluarga kita bangkit kembali, bukan hanya memberi uang begitu saja. Malam itu, setelah Rina dan ibu tidur, aku duduk bersama Mas Eko di teras rumah. Udara malam terasa dingin, tetapi pikiranku jauh lebih sibuk daripada memperhatikan cuaca. Aku ingin membantu mereka, Mas, kataku pelan, bersandar di bahunya. Tapi aku juga takut kalau mereka terlalu bergantung padaku dan kita jadi terbebani. Mas Eko menghela napas panjang. Aku tahu ini nggak mudah, Din. Tapi kita juga harus ingat bahwa ini keluargamu. Aku yakin kalau kita bisa cari cara yang benar, kita bisa membantu tanpa membuat semuanya jadi lebih sulit. Aku mengangguk. Aku berpikir untuk membantu mereka membuka usaha kecil-kecilan. Bukan cuma memberi uang, tapi benar-benar membantu mereka bangkit kembali. Mas Eko tersenyum. Itu ide yang bagus. Kita bisa gunakan pengalaman kita dalam bisnis restoran untuk membantu mereka memulai sesuatu. Aku merasa sedikit lebih tenang. Mungkin ini bukan sekadar soal membantu secara finansial. Mungkin ini adalah kesempatan untuk benar-benar membangun kembali hubungan yang sempat rusak. Keesokan harinya, aku duduk berdua dengan ayah di ruang tamu. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit, tetapi aku harus mengatakannya. Ayah, aku mau membantu. Tapi aku ingin kita mencari solusi jangka panjang, kataku hati-hati. Ayah menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Apa yang kamu pikirkan, Din? Aku tersenyum kecil. Aku dan Mas Eko berpikir untuk membantu ibu dan Rina memulai usaha kecil. Sesuatu yang bisa mereka jalankan sendiri, jadi mereka tidak perlu terus bergantung pada kami. Ayah tampak merenung. Aku bisa melihat ada sedikit kelegaan di wajahnya, meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung. Itu, mungkin ide yang bagus, katanya akhirnya. Ayah tidak ingin bergantung pada kalian. Ayah hanya ingin memastikan bahwa keluarga ini bisa bertahan. Aku tersenyum. Dan aku ingin memastikan bahwa keluarga ini bisa lebih dari sekadar bertahan. Yah, aku ingin kita bangkit lagi. Ayah menatapku lama. Lalu akhirnya tersenyum kecil. Senyum yang hampir aku lupakan setelah bertahun-tahun. Kamu sudah banyak berubah, Dini, katanya pelan. Kamu bukan gadis kecil yang dulu ayah kenal. Aku tertawa kecil, merasa hangat di dalam hati. Karena hidup mengajarkanku banyak hal. Yah, tapi satu hal yang tidak berubah. Aku tetap anak ayah. Dan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, aku merasa ayah benar-benar menerimaku kembali. Setelah pembicaraan itu, aku dan Mas Eko mulai membantu keluargaku menyusun rencana usaha. Kami membahas jenis usaha yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Aku dan Mas Eko sepakat bahwa usaha kuliner adalah pilihan terbaik, karena kami sudah memiliki pengalaman di bidang itu. Aku melihat antusiasme yang mulai tumbuh di mata Rina dan ibu. Mereka mulai bersemangat mencari ide menu, memikirkan lokasi yang strategis, dan menyusun rencana bisnis sederhana.
Aku merasa senang melihat mereka memiliki harapan baru, sesuatu yang bisa mereka perjuangkan. Di sisi lain, ayah masih terlihat sedikit canggung, tetapi aku tahu dia sedang berusaha. Aku melihatnya diam-diam mencatat hal-hal penting yang kami bahas, mencoba memahami konsep bisnis yang kami jelaskan. Aku tahu ini adalah proses yang tidak mudah baginya, tetapi aku bangga karena dia mau mencoba. Dalam beberapa minggu ke depan, kami mulai mempersiapkan segalanya. Kami mencari lokasi yang tepat, membeli peralatan dasar, dan mulai melakukan uji coba resep. Aku dan Mas Eko sering datang untuk membantu mereka, memastikan semuanya berjalan lancar. Hari pertama pembukaan usaha mereka, aku melihat sesuatu yang sangat berarti bagiku. Ayah dan ibu bekerja bersama, melayani pelanggan dengan penuh semangat. Wajah mereka terlihat lebih cerah dari sebelumnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat ayah tersenyum dengan bangga. Malam itu, setelah semua pelanggan pergi, kami duduk bersama di meja makan kecil di dalam warung mereka. Aku melihat ke sekeliling, melihat bagaimana usaha kecil ini bukan hanya sekadar sumber penghasilan, tetapi juga simbol dari hubungan yang telah lama retak dan kini mulai diperbaiki. Ibu menggenggam tanganku erat. "Terima kasih, Nak," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau bukan karena kamu, mungkin kami tidak akan bisa sampai di titik ini." Aku tersenyum dan menggeleng. "Ini bukan karena aku, Bu. Ini karena kita semua berusaha. Ini karena kita memilih untuk bangkit bersama." Aku menoleh ke arah Mas Eko yang duduk di sampingku, dan dia membalas tatapanku dengan senyum hangat. Aku tahu, tanpa dia, aku mungkin tidak akan bisa menghadapi semua ini. Aku menggenggam tangannya erat, merasa bersyukur telah memilihnya sebagai pendamping hidupku. Malam itu, aku merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Akan ada tantangan-tantangan baru di masa depan. Tapi aku juga tahu satu hal yang pasti, kami akan menghadapi semuanya bersama, sebagai keluarga yang kembali utuh. Hari-hari setelah kelahiran Rara terasa begitu sibuk dan melelahkan. Aku masih beradaptasi dengan peran baruku sebagai seorang ibu, sementara Mas Eko bekerja lebih keras untuk memastikan kami tidak kekurangan apapun. Bayi kecil kami tumbuh sehat, tetapi ia juga membawa tantangan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Malam-malam panjang tanpa tidur, tangisan tanpa henti yang sulit dimengerti, dan kelelahan yang semakin menumpuk membuatku sering merasa kewalahan. Aku masih mengurus warung, meskipun dengan bantuan asistenku, Wati. Mas Eko seringkali pulang larut malam, katanya karena sedang mencari peluang baru untuk mengembangkan usaha kami. Awalnya, aku percaya sepenuhnya. Aku tahu dia bekerja keras demi masa depan kami, demi Rara. Tapi semakin hari, semakin sering dia pulang terlambat. Kadang dia bahkan tidak sempat makan malam di rumah. "Mas sibuk banget, ya?" tanyaku suatu malam saat dia baru saja pulang. Dia menghela napas, meletakkan tasnya di kursi. "Iya, Din. Aku lagi banyak urusan. Ada peluang usaha yang mungkin bisa bikin kita lebih maju." Aku mengangguk, mencoba memahami. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa resah yang mulai tumbuh. Aku tidak ingin berpikir buruk, tetapi aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mas Eko. Semakin hari, semakin banyak kabar yang kudengar dari tetangga dan pelanggan warung. Beberapa orang bercerita bahwa mereka sering melihat Mas Eko di luar rumah hingga larut malam, tetapi bukan hanya itu yang membuatku khawatir. Mereka juga mengatakan bahwa ia sering terlihat berbicara dengan seorang wanita. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai menghantuiku. Aku tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti. Tapi rasa curiga itu semakin kuat setiap kali Mas Eko menghindari pertanyaanku atau memberikan jawaban yang terasa setengah hati. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bertanya langsung. "Mas, aku dengar dari beberapa orang, katanya kamu sering jalan sama seorang perempuan. Itu benar?" tanyaku dengan hati-hati, berusaha agar suaraku tetap tenang meskipun hatiku bergetar. Mas Eko menatapku dengan ekspresi terkejut, lalu menghela napas panjang. "Dini, aku nggak pernah macam-macam. Aku cuma lagi cari investor buat usaha kita. Perempuan yang kamu dengar itu mungkin salah satu rekan bisnis." Aku ingin percaya, aku benar-benar ingin. Tapi entah kenapa, hatiku masih diliputi keraguan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak dikatakannya.
Kecurigaanku memuncak saat suatu malam, Mas Eko pulang lebih larut dari biasanya, dengan wajah yang tampak lelah dan sedikit gelisah. Aku tidak bisa menahan perasaanku lagi. Mas, jujur aja. Kalau memang ada yang Mas sembunyikan, lebih baik aku tahu sekarang daripada aku terus-terusan curiga, kataku dengan suara bergetar. Dia menatapku, lalu duduk di kursi dengan tatapan kosong. Din, aku nggak selingkuh. Tapi aku memang sering ketemu sama seorang perempuan. Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma apa, Mas? Potongku dengan emosi yang tak bisa lagi kutahan. Dia menarik napas dalam. Dia seorang pengusaha yang tertarik buat investasi di warung kita. Aku lagi negosiasi, tapi aku nggak mau bilang dulu sebelum ada kepastian. Aku terdiam. Jadi selama ini, semua ketakutanku tidak beralasan? Tapi kenapa dia tidak jujur sejak awal? Kenapa Mas nggak bilang dari awal? Aku jadi curiga sendiri. Suaraku melemah. Mas Eko meraih tanganku, menatapku dalam-dalam. Aku nggak mau kasih harapan kosong, Din. Aku cuma pengen kasih kejutan kalau memang berhasil. Aku kerja keras buat kita, buat Rara. Aku nggak akan pernah ngelakuin hal yang bisa ngancurin keluarga kita. Air mataku mengalir. Aku merasa bersalah karena telah mencurigainya, tapi di sisi lain, aku juga merasa kecewa karena dia tidak terbuka sejak awal. Aku cuma mau kita lebih terbuka satu sama lain. Mas, aku nggak mau ada rahasia di antara kita, kataku dengan suara pelan. Dia mengangguk. Aku janji, Din. Mulai sekarang, nggak ada lagi yang aku sembunyikan dari kamu. Malam itu, kami berbicara panjang lebar. Aku menyadari bahwa kepercayaan dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Aku belajar bahwa terkadang, bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kami bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain. Aku menatap wajah Mas Eko yang kelelahan, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku merasa lebih tenang. Kami masih memiliki perjalanan panjang ke depan, tapi aku tahu satu hal. Selama kami tetap jujur dan saling percaya, kami bisa menghadapi apapun bersama. Hari-hari di warung semakin sibuk. Setelah melalui berbagai tantangan, usaha kecil kami mulai menunjukkan hasil yang nyata. Pelanggan semakin banyak, tidak hanya dari warga sekitar tetapi juga orang-orang dari luar kota yang mendengar tentang masakan khas kami. Aku tidak pernah menyangka bahwa warung sederhana yang dulu hanya berisi beberapa kursi plastik dan meja kayu kini berubah menjadi tempat yang selalu ramai setiap hari. Perubahan ini tentu tidak terjadi dalam semalam. Aku dan Mas Eko bekerja keras, seringkali dari pagi buta hingga larut malam, memastikan bahwa setiap pelanggan mendapatkan pelayanan terbaik. Aku tetap turun langsung ke dapur, memastikan bahwa rasa makanan tetap konsisten, sementara Mas Eko mengatur urusan bahan baku dan logistik. Kami juga mulai memperkerjakan lebih banyak karyawan agar warung bisa berjalan lebih efisien. Namun, di balik kesuksesan ini, ada lelah yang tidak bisa dihindari. Aku seringkali merasa kehabisan energi setelah seharian bekerja sambil mengurus Rara. Ada saat-saat ketika aku ingin menyerah, ingin kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, tanpa beban yang begitu besar. Tapi setiap kali aku melihat senyum Rara atau tatapan penuh semangat dari Mas Eko, aku tahu bahwa semua ini sepadan dengan perjuangan kami. Seiring dengan meningkatnya pelanggan, kami mulai mempertimbangkan untuk memperluas usaha. Mas Eko adalah orang yang pertama kali mengusulkan ide untuk menyewa tempat yang lebih besar dan mengubah warung kecil kami menjadi restoran yang lebih layak. Awalnya, aku ragu. Aku takut mengambil risiko terlalu besar. Terutama karena kami belum memiliki cukup tabungan untuk investasi yang besar. Tapi, Din, kalau kita terus di tempat yang sama, kita nggak akan berkembang, kata Mas Eko suatu malam, ketika kami duduk di teras setelah seharian bekerja. Aku menghela napas, menatap bintang-bintang di langit. Aku tahu, Mas, tapi kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita gegabah dan malah kehilangan semuanya. Dia menggenggam tanganku erat. Kita nggak akan kehilangan apa-apa kalau kita melangkah dengan hati-hati. Aku yakin kita bisa. Akhirnya, setelah diskusi panjang, kami memutuskan untuk mengambil langkah besar ini. Kami menyewa tempat yang lebih luas di pusat kota, dengan harapan bisa menarik lebih banyak pelanggan.
Proses renovasi memakan waktu berbulan-bulan dan menyedot hampir semua tabungan kami. Ada malam-malam ketika aku merasa panik, bertanya-tanya apakah keputusan ini adalah kesalahan besar. Tapi Mas Eko selalu ada di sampingku, meyakinkanku bahwa kami akan berhasil. Ketika akhirnya restoran kami resmi dibuka, aku hampir tidak bisa percaya. Dari sebuah warung kecil di pinggir jalan, kini kami memiliki restoran yang lebih besar, dengan meja-meja yang tertata rapi dan suasana yang lebih nyaman. Aku melihat ke sekeliling, merasakan campuran antara kebanggaan dan ketakutan. Ini adalah awal yang baru, dan aku hanya bisa berharap bahwa semua kerja keras kami tidak sia-sia. Dengan restoran yang semakin ramai, kehidupan kami menjadi lebih sibuk dari sebelumnya. Mas Eko seringkali harus pergi ke luar kota untuk mencari pemasok bahan baku yang lebih murah dan berkualitas. Sementara aku menghabiskan sebagian besar waktuku di restoran, memastikan semuanya berjalan lancar. Di satu sisi, aku merasa bangga melihat apa yang telah kami capai. Tapi di sisi lain, aku mulai merasa kehilangan sesuatu yang penting, waktu bersama keluarga. Rara semakin besar, dan aku merasa bersalah karena seringkali harus meninggalkannya di rumah bersama pengasuh. Suatu malam, ketika aku akhirnya pulang lebih awal dari biasanya, Rara berlari menghampiriku dengan wajah penuh kegembiraan. "Ibu," serunya sambil memelukku erat. Aku menelan ludah, merasa sesak di dada. Aku baru sadar bahwa aku sudah terlalu lama mengabaikannya. Aku mengangkatnya ke pangkuanku, mencium pipinya yang lembut. "Maaf ya, Nak, Ibu sibuk terus." Dia mengangguk kecil, masih dengan senyum di wajahnya. Aku menatap Mas Eko yang berdiri di dekat pintu. Ekspresinya penuh pengertian. Malam itu, kami berdua berbicara panjang tentang bagaimana kami bisa menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Aku tidak ingin kehilangan momen-momen berharga bersama Rara hanya karena terlalu sibuk mengejar kesuksesan. Kesuksesan memang membawa kebahagiaan, tapi juga datang dengan harga yang tidak ringan. Aku belajar bahwa dalam hidup, tidak semuanya harus dikejar dengan tergesa-gesa. Aku dan Mas Eko akhirnya memutuskan untuk lebih membagi waktu, memastikan bahwa kami tidak hanya bekerja untuk masa depan, tetapi juga menikmati saat ini bersama orang-orang yang kami cintai. Restoran kami berkembang dengan baik, pelanggan semakin banyak, dan kami mulai dikenal sebagai salah satu tempat makan terbaik di kota. Tapi yang lebih penting dari itu semua, kami berhasil menemukan keseimbangan dalam hidup kami. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan akan ada banyak tantangan lain di depan. Tapi untuk saat ini, aku bersyukur. Aku bersyukur atas semua yang telah kami lalui, atas semua yang telah kami capai, dan atas keluarga kecil yang tetap menjadi prioritas utama dalam hidupku. Hari itu adalah hari yang biasa saja. Pagi dimulai dengan hiruk-pikuk di restoran kami yang semakin berkembang. Seperti biasa, aku mengawasi dapur, memastikan semua berjalan lancar. Mas Eko sedang mengurus pemasok bahan baku di gudang belakang, sementara para pegawai sibuk melayani pelanggan yang mulai berdatangan. Rutinitas yang melelahkan, tetapi juga membuatku bangga. Namun, di tengah kesibukan itu, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Ponselku bergetar di dalam saku apron. Aku mengambilnya dengan satu tangan sambil tetap mengawasi aktivitas di dapur. Di layar, terpampang nama yang sudah lama tidak kulihat, Rina. Adikku. Aku terpaku sejenak, jantungku berdegup kencang. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku berbicara dengannya. Aku dan keluarga memang tak lagi menjalin komunikasi setelah aku memutuskan pergi bersama Mas Eko. Aku ragu-ragu sebelum akhirnya menggeser ikon hijau di layar. "Halo?" Suaraku terdengar ragu, hampir berbisik. "Kak Dini." Suara Rina di ujung telepon terdengar gemetar. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hatiku mencelos. "Kak, aku harus kasih tahu sesuatu." Aku berjalan keluar dari dapur, mencari tempat yang lebih tenang di belakang restoran. "Ada apa, Rin?" tanyaku, berusaha terdengar tenang meskipun dalam hatiku berkecamuk berbagai perasaan. "Kak, ayah sakit. Parah. Dia sudah dirawat di rumah selama beberapa bulan terakhir, dan keadaannya makin buruk. Kak, tolong, pulanglah." Suaranya terdengar putus asa. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Berita itu menghantamku seperti gelombang pasang yang tak terduga. "Ayah."
Lelaki yang dulu begitu kukagumi, tetapi juga lelaki yang tak pernah bisa menerima keputusanku. Aku tak pernah tahu bagaimana kabarnya selama ini. Aku ingin bertanya lebih banyak, tetapi lidahku keluh. Rina seakan bisa merasakan kebisuanku. Aku tahu ini berat, Kak. Aku tahu hubungan kalian gak baik. Tapi ayah butuh kakak. Kami semua butuh kakak. Lanjutnya, suaranya semakin lirih. Aku membuka mata dan menatap restoran kami dari kejauhan. Kehidupanku sekarang begitu jauh berbeda dari kehidupan yang kutinggalkan dulu. Aku sudah punya keluarga sendiri, usaha yang berkembang, dan kehidupan yang stabil. Tapi sekarang, masa lalu datang mengetuk pintu tanpa peringatan. Aku nggak tahu, Rin, jawabku akhirnya. Aku butuh waktu. Jangan terlalu lama, Kak, kata Rina sebelum telepon terputus. Aku berdiri di sana cukup lama, merenungkan apa yang baru saja kudengar. Aku tahu bahwa cepat atau lambat, aku harus menghadapi keluargaku lagi. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa momen itu akan datang dalam situasi seperti ini. Ketika aku kembali ke dalam restoran, Mas Eko langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menghampiriku di dekat meja kasir, menatapku dengan penuh kekhawatiran. "Ada apa, Din?" tanyanya lembut. Aku menggigit bibir, menatapnya dengan mata yang terasa panas. "Ayah sakit. Parah." Dia tidak langsung bereaksi. Mas Eko hanya menatapku dengan dalam, seolah memberi waktu bagiku untuk mengungkapkan semuanya. Aku akhirnya menceritakan telepon dari Rina, bagaimana ayah selama ini sakit tanpa aku ketahui, dan permintaan adikku agar aku pulang. Setelah aku selesai bicara, Mas Eko menghela napas panjang. "Kamu mau pulang?" Aku menggeleng ragu. "Aku nggak tahu, Mas. Aku takut. Setelah semua yang terjadi, aku nggak tahu apakah aku siap untuk kembali ke sana." Mas Eko menggenggam tanganku, memberi kehangatan yang menenangkan. "Dini, aku tahu hubunganmu dengan keluargamu nggak mudah. Tapi ini bukan soal masa lalu. Ini soal ayahmu. Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Aku terdiam, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikiranku. Malam itu, setelah Rara tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto lama yang kusimpan dalam laci. Foto keluargaku. Ada aku, ayah, ibu, dan Rina. Kami tersenyum, tampak bahagia. Itu diambil bertahun-tahun lalu, sebelum semuanya berubah. Aku masih ingat bagaimana ayah begitu keras kepala saat tahu aku ingin menikah dengan Mas Eko. Baginya, aku telah mengecewakan keluarga, memilih pria yang menurutnya tidak cukup baik untukku. Aku pergi dengan membawa luka di hati, dan aku pikir, setelah sekian lama, luka itu sudah sembuh. Tapi ternyata, mendengar kabarnya lagi membuka semua perasaan yang selama ini kupendam. Aku teringat saat kecil, bagaimana ayah selalu menggandeng tanganku setiap kali kami menyeberang jalan. Bagaimana dia mengajariku naik sepeda. Bagaimana dia selalu memastikan aku baik-baik saja. Aku juga ingat tatapan kecewa di matanya ketika aku pergi malam itu, meninggalkan rumah tanpa restunya. Apakah ayah masih membenciku? Ataukah dia sudah memaafkan keputusanku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Keesokan paginya, aku duduk bersama Mas Eko di meja makan. Aku tahu aku harus memutuskan sesuatu. "Aku mau pulang," kataku akhirnya, suara lirih tetapi mantap. Mas Eko mengangguk. "Aku ikut sama kamu." Aku menatapnya, terharu. "Tapi restoran bisa kita urus nanti. Keluarga lebih penting," katanya dengan senyum lembut. Hatiku terasa sedikit lebih ringan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi saat aku kembali ke rumah, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menghadapinya sendirian. Mungkin ini saatnya aku berdamai dengan masa lalu. 10 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah dengan penuh keraguan dan harapan. 10 tahun penuh perjuangan, kesedihan, kebahagiaan, dan pelajaran hidup yang mengubahku menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa. Aku kini duduk di teras rumah bersama Mas Eko, menatap langit sore yang berwarna jingga. Rara berlarian di halaman depan, tertawa riang bersama anak-anak tetangga. Aku menghela napas panjang, merasakan ketenangan yang dulu terasa begitu jauh dari jangkauanku.
Aku kembali mengenang saat pertama kali aku dan Mas Eko memutuskan untuk hidup bersama. Pernikahan sederhana kami, hari-hari sulit yang kami lewati dengan air mata dan peluh, pertengkaran yang menguji kesabaran kami, dan usaha yang kami bangun dari nol hingga akhirnya berkembang. Kini, restoran kami telah memiliki beberapa cabang di kota lain, sesuatu yang dulu hanya bisa kami impikan. Aku dan Mas Eko bekerja keras untuk mencapai titik ini, dan aku bersyukur karena semua usaha itu tidak sia-sia. Namun, lebih dari kesuksesan materi, ada sesuatu yang lebih berharga yang kudapatkan dalam perjalanan ini, kebersamaan dan pemahaman tentang arti keluarga yang sesungguhnya. Aku telah berdamai dengan masa lalu, dengan orang tuaku, dengan semua keputusan yang pernah kuambil. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk memperjuangkan apa yang kita yakini benar. Keluargaku kini tidak lagi terasa seperti bayangan masa lalu yang jauh dan asing. Aku sering mengunjungi mereka, dan mereka juga datang ke rumah kami. Ayah, yang dulu begitu menentang hubunganku dengan Mas Eko, kini telah menerima menantunya dengan penuh kebanggaan. Bahkan, mereka sering berbincang tentang bisnis dan saling bertukar ide. Melihat mereka berbicara akrab seperti itu membuat hatiku hangat. Ibu juga telah menemukan kebahagiaannya kembali. Usaha kecil yang kami bantu dirikan untuk mereka berkembang dengan baik. Aku sering melihatnya tersenyum lebih sering dari sebelumnya. Rina, adikku, kini mulai mengelola bisnis keluarga dengan penuh semangat. Aku bangga melihatnya tumbuh menjadi perempuan yang mandiri dan penuh dedikasi. Namun, bukan berarti semuanya berjalan tanpa hambatan. Kadang masih ada perbedaan pendapat. Masih ada masa-masa sulit di mana rasa lelah dan ego membuat kami kembali bersitegang. Tapi bedanya, kini kami semua tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa harus saling menjauh. Kami telah belajar dari masa lalu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga yang tetap bertahan bersama di tengah badai. Aku menoleh ke arah Mas Eko, suamiku yang dulu dianggap tidak layak untukku. Aku tersenyum saat melihatnya menatap Rara dengan penuh kasih. 10 tahun hidup bersamanya mengajarkanku banyak hal tentang cinta yang sebenarnya. Dulu, aku pikir cinta hanya tentang kebahagiaan, tentang janji-janji manis dan momen-momen romantis. Tapi ternyata, cinta jauh lebih dari itu. Cinta adalah tentang kesabaran saat keadaan sulit, tentang bertahan meski banyak cobaan, tentang saling memaafkan ketika kesalahan terjadi. Aku dan Mas Eko telah melalui semua itu, dan kami masih tetap di sini, berdampingan, semakin kuat dari sebelumnya. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya pelan. Aku menggeleng dan tersenyum. "Tentang kita. Tentang semua yang sudah kita lalui. Rasanya seperti mimpi bisa sampai di titik ini." Mas Eko tertawa kecil. "Dulu kita hanya anak muda nekat yang kabur dari rumah, ya?" Aku ikut tertawa. "Dan sekarang kita sudah jadi orang tua yang bertanggung jawab," balasku sambil menggenggam tangannya erat. Dia menatapku dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. "Aku bersyukur karena kamu memilihku, Din. Aku tahu perjalanan kita nggak selalu mudah, tapi aku nggak pernah menyesali satupun langkah yang kita ambil." Hatiku menghangat. Aku meremas tangannya lebih erat. "Aku juga, Mas. Aku nggak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu." Matahari mulai terbenam, meninggalkan langit dengan semburat ungu dan jingga yang menakjubkan. Aku tahu bahwa perjalanan hidup ini masih panjang. Akan ada lebih banyak tantangan di masa depan, lebih banyak pelajaran yang harus kami pelajari. Tapi aku tidak takut. Aku telah belajar bahwa selama aku bersama orang-orang yang kucintai, tidak ada yang tidak bisa dihadapi. Rara berlari mendekati kami, wajahnya berseri-seri. "Ibu, Ayah, lihat. Aku menemukan kupu-kupu cantik," katanya sambil menunjukkan tangannya yang kosong. Kupu-kupu itu jelas telah terbang pergi. Aku dan Mas Eko saling berpandangan, lalu tertawa. "Kupu-kupunya sudah pergi, Nak," kata Mas Eko sambil mengusap kepala Rara. Rara mengangguk. "Tapi tadi aku lihat dia terbang tinggi ke langit. Mungkin dia sedang mencari keluarganya," katanya polos. Aku tersenyum dan menariknya ke dalam pelukan. "Iya, sayang. Kupu-kupu juga butuh keluarga." Dalam hati, aku tahu bahwa aku seperti kupu-kupu itu.
Aku pernah terbang jauh, mencari jalanku sendiri. Aku pernah tersesat, pernah merasa sendiri. Tapi pada akhirnya, aku kembali menemukan tempatku, di sisi orang-orang yang mencintaiku. Dan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, aku merasa benar-benar pulang.